Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kamilan wa thana'an taman lillahi rabbil arsyil azim. Salatan wa salaman daiman mutalaziman li nabiyyinal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratil muhtaramin, para alim, para masyayikh, wabil khusus segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, terutama beliau ketua yayasan yang juga sekaligus bupati terpilih, yang mudah-mudahan selalu dijaga dan diridhoi langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang kami muliakan, Al-Karim Ibnul Karim, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Ki Haji Ahmad Mutahar serta keluarganya, semoga kelak nanti bisa menjadi imam kita di surga. Amin. Bapak Kemenak atau yang mewakili para tokoh masyarakat, guru-guru dan segenap orang tua kami, serta para wali santri, khususnya khotimin khotimat, hafidhin hafidhat, yang semuanya adalah ahlullah, semua adalah keluarga Allah dan hamba yang terpilih. Kelak insya Allah seluruh hafidhin hafidhat memberikan mahkota kelak di surga kepada kedua orang tuanya. Amin. Jamaah rahimakumullah, kepada kita Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri dengan dua sebutan. Jadi kalau dulu orang kenal Pak Amir ya hanya Pak Amir saja mungkin. Sekarang sudah tambah sebutan lagi, Bapak Bupati terpilih. Nah, itu cara memperkenalkan diri bagaimana Allah kepada kita. Sebutan yang pertama, Allah menyebut dirinya sebagai ilahun. Yang kedua sebagai Rabbun. Makanya kalau kita berdoa selalu ada awalan Allahumma, itu diambil dari kata ilahun, atau juga Rabbana dari kata Rabbun. Tentu dua sebutan ini berbeda maksud. Di dalam banyak ayat Al-Quran itu ketika memperkenalkan diri Allah dengan kata ilahun, itu tidak bisa dibantah. Orang bilang otoriter, ya satu, ini ya ini, tidak boleh dibantah. Tetapi yang unik, Allah memperkenalkan dirinya dengan sebutan Rabbun, itu selalu Allah memberikan ruang untuk dialog. Justru Allah begitu sangat dekat kepada hambanya, karena seakan-akan terjadi hubungan yang sepadan, yang seimbang. Pertama, misalnya kita lihat pada pola hubungan Allah dengan menggunakan kata Rabbun dengan malaikat. Di situ di dalam surat Al-Baqarah disebutkan misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Di situ Allah menggunakan kata Rabbun, bukan ilahun, bukan wa idz qala ilahuka, tidak, tapi wa idz qala rabbuka. Maka ketika Allah menggunakan kata Rabb, di situ Allah menyampaikan kepada malaikat, malaikat yang diajak dialog, ja'ilum fil ardi khalifah, di muka bumi nanti akan saya tunjuk seorang mandataris, seorang pemimpin, khalifah. Kalau di Banggai, mandataris yang sudah mendapatkan mandat untuk jadi khalifah 2021 kan begitu ya, sampai 2026. 4 ya, 6 apa 4, tidak tahu, beliau yang tahu ya. Itu adalah beliau, Bapak Haji Amir. Nah, khalifah. Nah, ketika ada pemberitahuan tentang khalifah, malaikat itu sedikit galau, menyampaikan unek-uneknya.
Qalu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikut dima. Artinya di sini Allah dibantah. Tidak tiba-tiba, ya sudah saya siap mengawal siapa khalifah yang Anda pilih. Tidak. Tapi masih ada galau. Apakah engkau akan menjadikan makhluk yang perbuatannya itu kerusakan di muka bumi dan pertumpahan darah. Wa yasfikut dima. Bayangkan Allah diajak dialog dan titahnya Allah diragukan. Kenapa? Karena Allah menggunakan kata Rob. Apalagi kalau bicara tentang khalifah seperti yang disampaikan beliau, Bapak Bupati terpilih, sampai beliau menangis sesenggukan, tidak kuat ngomong kan begitu ya. Memang ya itulah khalifah. Tidak ada yang lurus, nggak ada yang datar. Nabi Yusuf itu untuk menjadi khalifah lebih berat lagi. Dimulai dari trik saudara-saudaranya sendiri dimasukkan ke dalam sumur. Bayangkan. Ini kalau beliau kan nggak dimasukkan ke dalam sumur, paling pindah tenda kan begitu Pak. Cuma pindah tenda. Kalau Nabi Yusuf masa mudanya, Masya Allah, itu karena apa? Karena ya itu tadi, untuk menjadi khalifah tidak ada yang mulus. Untungnya ada yang nemukan di dalam sumur. Kalau nggak ada kan sudah selesai waktu itu. Belum lagi selesai sumur, Nabi Yusuf masih harus mendapatkan satu ujian berupa fitnah. Fitnahnya nggak main-main, perselingkuhan. Wih, dengan putra dengan keluarga kerajaan. Untungnya pada saat alibi itu muncul, baju yang sobek itu yang belakang, bukan yang depan. Upama yang depan, jelas Nabi Yusuf yang aktif. Makanya kenapa Nabi Yusuf itu diselamatkan ketika mendapatkan ujian seperti itu, karena Nabi Yusuf ingat kepada orang tuanya yang juga sekaligus gurunya, Nabi Yakub alaihis salam. Masih lagi ada ujian di penjara. Masya Allah, di penjara. Kalau cuma pindah tenda gampang, tenda itu berapa sewanya? Ini di penjara, Masya Allah, luar biasa. Nah itulah, setiap pemimpin memang begitu. Dan insya Allah semakin keras tantangan, akan semakin memperkokoh jiwa kepemimpinan beliau nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata Rabb dengan Nabi Ibrahim ketika itu. Maka Nabi Ibrahim dialognya sangat lancar. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Di situ Allah ditanya oleh Nabi Ibrahim. Loh, pertanyaannya itu kayak antara kita dengan kita. Wa idh qala Ibrahimu, dan ketika Ibrahim itu berkata, Rabbi arini, Robku, nah, Robku arini, tunjukkan kepada saya kaifa tuhyil mauta, bagaimana sih cara engkau menghidupkan yang mati? Loh, Gusti Allah balik bertanya, qala awalam tu'min, apa kamu tidak percaya? Qala bala, yo saya percaya, tapi walakin lihat ma'inna qalbi, supaya saya lebih mantep lagi. Bayangkan Allah ditanya begitu loh. Ini kan sangat dialogis sekali. Nabi Ibrahim bertanya, tunjukkan kepada saya ya Allah, ya Rabbku, bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati? Apa kamu nggak percaya? Percaya. Cuma saya kepingin lebih mantap. Itu Nabi Ibrahim. Nah sekarang ada pertanyaan menarik. Kenapa Allah menggunakan kata Rabb? Dan yang punya gelar Rabb di dunia ini hanya satu, yaitu kiai. Yaitu guru, Pak. Guru makanya disebut murabbi. Kalau di IAIN itu fakultas pendidikan, namanya fakultas tarbiyah. Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, tarbiyah. Nah disinilah ketemu betapa tingginya makom seorang guru, betapa tingginya makom seorang ulama, karena dia adalah makomnya adalah murabbi, orang yang memberikan kepengasuhan, kependidikan, kepembimbingan kepada umat.
Hingga ketika seorang murabbi melakukan sesuatu peraturan, itu murabbi itu tidak boleh kemudian dilanggar peraturannya, Pak. Jadi ngelanggar guru, peraturan di sini misalkan para santri mondok di Darussalam mutlak seluruh masyayikh, murabbi, guru dari mulai beliau ketua yayasannya, nah ini beliau, makanya beliau ini murabbi yang sembodo, Pak. Hafal Quran umroh, masya Allah. Ini tidak ada loh pesantren ketua yayasannya begitu, nggak ada loh ya. Nggak ada, hanya satu-satunya Darussalam Toili ini, Pak. Ya beliau ini masya Allah luar biasa mencari, sudah ketua yayasan pondok pesantren, hafidhohnya diberi hadiah. Nah besok kalau santrinya yang hafal 60, ya 60 berangkat, insya Allah kaya beliau, amin. Makanya yang lain-lain beritahukan, kalau kepengen umroh hafal Quran di sini, masya Allah. Tapi jangan serendah itulah hanya cuma umroh, jangan hafid Quran. Tapi ini luar biasa, luar biasa. Saya belum pernah menemukan loh, ada pondok pesantren yang ketua yayasannya memberi hadiah umroh, masya Allah. Ini baru satu-satunya beliau. Umpama haji itu bisa dilakukan setiap saat, dalam arti tiap tahun haji. Waduh, ini santrinya haji semua ini, masya Allah. Kok untungnya hajinya itu masih 17 tahun jadi diganti umroh, masya Allah, luar biasa. Nah, ada satu kisah bagaimana kita pada guru. Ini yang membedakan antara pesantren dan tidak pesantren, Pak. Makanya kalau di pesantren itu nggak ada istilah demo, tapi kalau di perguruan tinggi itu kan seringkali terjun. Apalagi kalau sudah Makassar itu, saya lihat di TV demo, waduh, mahasiswa UMI dengan mahasiswa UPN, walah, gelut Pak, di TV kan gitu ya. Pokoknya kalau sudah ngomong Makassar, weh, top pokoknya. Kalau demo itu sudah sip pokoknya. Pesantren tidak ada. Kenapa? Karena ada satu kisah. Loh, kisahnya nggak main-main. Yang jadi santri itu bukan orang sembarangan. Seorang nabi loh. Seorang nabi jadi santri. Tapi akhlak sebagai santri juga harus dipenuhi. Karena walaupun dia nabi, masih nyandang gelar sebagai santri. Siapa? Nabi Musa alaihis salam. Ketika Nabi Musa mau nyantri, karena dia mengatakan, masih adakah yang lebih pinter? Fauqa kulli dzi ilmin alim. Oh masih ada. Di atas langit masih ada langit. Siapa itu ya Allah yang lebih pinter dari saya? Cari guru, cari murabbi, cari orang pinter yang tinggalnya Majma'al Bahrain, di tempat yang ada pertemuan dua lautan. Itu konon kalau secara geografis Majma'ul Bahrain itu ada di Buton sana, Pak. Jadi kalau sampai naik kapal mau ke Sulawesi, daerah sekitar Buton itu katanya itu ada yang ombaknya besar, itu dari Majma'ul Bahrain. Kalau sampai nyemplung di sana ketemu. Soalnya gak balik, Pak. Masya Allah. Begitu ketemu, kaget. Peraturannya itu kaget. Kamu boleh jadi santriku, tapi satu syaratnya, kamu nggak boleh membantah. Loh, ini peraturan pesantren tuh ya di mana-mana ya seperti itu. Lain dengan perguruan tinggi. Makanya kalau di perguruan tinggi sering geger karena gurunya bukan dianggap guru, mantan guru kadang-kadang. Siapa itu? Itu dulu mantan guruku SMP. Loh, guru kok ada mantan tuh gimana ini? Kalau pesantren enggak ada. Pesantren tuh ketika hari ini nyantri di sini semua santri. Dia adalah guru-guru saya. Enggak ada istilah mantan ustadku. Siapa itu? Itu mantan kiaiku dulu ya. Enggak ada. Kok kiai di mantan-mantan kayak itu gimana ini? Masya Allah. Kamu boleh menjadi santriku, lulus saya beri syahadah, kira-kira begitu. Syaratnya cuma satu, kalau kamu nanti melihat satu pemandangan yang kamu logikanya tidak nyambung, jangan protes. Maka di tengah perjalanan perahu itu dilubangi oleh sang guru. Ini kan logika tidak nyambung ini.
Seperti tidak nyambungnya logikanya orang sodakoh. Bagaimana 10 tambah 1 itu kan 11, Pak. Tapi bisa tadi 10 ditambah 1 tinggal 1, Pak. Ada. Ditambah kok tambah hilang yang 10. Cuma 1. Yaitu kalau di dalam kandang ayam ada 10 ayam ditambah 1 garangan. Itu ada hitung-hitungan 10 tambah 1 tinggal 1. Nah besok habis ayamnya tinggal garangannya tok. Sedekah punya rumus yang logika tidak nyambung. Tidak nyambung. Dan itu sudah diyakini oleh beliau, Bapak Ketua Yayasan Bupati terpilih sekaligus. Jangan khawatir kalau kita sedekah, Allah yang akan kasih balasan. Ajrun ghairu mamnun, balasannya tidak terbatas. Makanya kalau ada orang di masjid itu, Pak, saya pernah Jumatan. Itu kan ada kaleng bergerak. Di samping saya itu orang pakai kaos oblong, di samping lagi pakai dasi. Jamnya kayak kuning emas gitu. Pas kaleng bergerak di depan dia, yang pakai dasi itu lolos, nggak ngeluarin apa-apa. Tapi pas di depannya yang pakai kaos oblong, lama saya lirik, itu uang ratusan ribu itu ada 5 lembar. Masukkannya sulit, akhirnya dia makan satu-satu. Saya penasaran, hebat orang ini. Cuma pakai kaos oblong aja 500 ribu untuk Jumatan. Masya Allah. Begitu lewat di depan saya, tombol izin ya. Saya masukkan 10 ribu. Mosok kupluan kaji serbanan kok orang lebok belas kan gitu. Saya penasaran. Saya penasaran, selesai sholat saya tanya, Pak, sampean kok tadi saya lihat sedekah kok 500 ribu. Pekerjaan sampean apa? Walah saya ini cuma buruh angkut di pasar Toili itu. Lu kok 500? Ini saya tadi nemu ada uang jatuh. Nah yang dasian tadi, oh Pak itu uang saya. Sudah ada masuk. Sudah ada masuk. Masa mau diambil lagi? Makanya kalau ke masjid jangan banyak uang, banyak-banyak. Jatuh enggak bisa masuk lagi sampai nanti. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi itu logika. Logikanya enggak nyambung. Ketika menaik perahu kok dilubangi, protes. Tuan, apa-apaan ini? Kapal kok dilubangi, kita nanti tenggelam. Air masuk tenggelam kita. Sudahlah, kamu kok bantah. Nah ini pelajaran di pondok ini taklimul muta'alimnya seperti itu. Masya Allah. Sampai di darat ketemu lagi pemandangan yang kaget ya. Loh kok tiba-tiba anak dibunuh. Sudahlah kamu jangan protes. Sekali lagi protes tidak lulus. Tenang Pak. Saat haus, saat lapar, tiba-tiba ada rumah yang sudah hampir roboh, diajak untuk merehabilitasi rumah. Protes, ini pekerjaan yang tidak ikhlas. Ini pekerjaan hanya butuh pamrih upah. Nah, disitulah kemudian terjadi ketidaklulusan. Nabi Musa itu tidak lulus. Bayangkan. Jadi kalau kamu nanti di pondok nggak lulus, nggak usah khawatir, ada nabinya. Nabi Musa kamu nanti. Masya Allah. Itulah tingginya derajat seorang murabbi, seorang guru. Makanya Allah memperkenalkan dirinya dengan sebutan Rabb itu dengan satu maksud, supaya ada dialog, supaya ada transformasi keilmuan, supaya ada kemantapan ilmu yang didapat oleh santri itu. Jamaah, wabil khusus para santri, hafidhin, hafidhat, khatimin, khatimat. Nah ketika kita sudah kenal Allah, yang Allah memperkenalkan dirinya dengan sebutan ilahun dan rabbun, kita lebih dalam lagi perkenalan kita dengan Allah dengan mempelajari kitab suci wahyu yang diturunkannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di situ Allah memperkenalkan Al-Quran, wahyunya yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad dengan bahasa yang juga sangat mudah dipahami. Tibayanan likulli syai', bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu.
Jadi Al-Quran menjelaskan, termasuk persoalan corona ini dijelaskan. Jangan tidak dijelaskan. Kita hafal betul, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Istilah corona itu masuk dalam bingkai kata dzarrah, Pak. Cuma dalam pondok pesantren itu dulu kata dzarrah itu karena belum mampu menjelaskan sesuatu yang paling kecil kecuali dengan gambaran sebiji sawi. Dzarrah itu sakwiji sawi. Kalau orang Jawa bilang wijen, untuk unde-unde apa namanya? Wijen. Makanya kalau kepingin makan unde-unde dipilih yang paling nikmat, itu wijennya harus ganjil. Ya. Sampai kalau kepingin makan unde-unde yang enak itu cari yang ganjil. Sama hitung wijennya itu, Pak. Celegak, celeguk rasi mangan. Nah, barang siapa yang melakukan perbuatan mithqala dzarrah, sak bobote wiji sawi, kata orang Jawa begitu. Sebobot besarannya adalah sebiji sawi. Maka itu karena penerjemahan untuk sesuatu yang kecil. Hari ini fakta dunia teknologi sudah memperkenalkan ada material yang paling kecil tapi kekuatannya sangat dahsyat yang sudah menjadi kebutuhan pokok seluruh umat manusia. Materialnya kecil. Berapa kecilnya? 1 meter dibagi 1 miliar. Jadi kalau ada tampar itu ya misalnya, kabel 1 meter itu dicacah jumlahnya 1 miliar. Kira-kira kelihatan apa enggak? Enggak akan kelihatan. Namanya teknologi nano. Enggak kelihatan, padahal ada. Makanya kalau kita melihat segala sesuatu jangan ukurannya mata. Kalau ukurannya mata yang tidak terlihat, padahal jumlahnya banyak. Contoh, di dalam tubuh kita ini ada konon 90 triliun makhluk kecil, mikroorganisme yang tidak kelihatan oleh mata, mulai dari virus sampai bakteri. Hingga kalau kita bisa melihat dengan mata telanjang tanpa mikroskop misalnya, nggak ada orang cantik, nggak ada orang ganteng, Pak. Lah gimana? Di pipinya ini ada belatung yang menjijikkan, Pak. Untungnya nggak kelihatan kecuali pakai mikroskop. Jadi kadang-kadang kita itu jangan, walah nggak ada sudah, mana? Lu nggak kelihatan, jangan begitu. Upama kelihatan semua, jijik kita itu. 90 triliun, Pak. Kita ini konon di dalam tubuh kita ini. Belum lagi bakteri. Kita ini butuh bakteri yang baik untuk melawan bakteri yang jahat. 90 triliun. Bagaimana? Ini kalau masing-masing minta KTP gimana coba? Itu Pak Bupati bingung. Besok cari KTP-nya masing-masing baterai yang ada di dalam tubuh manusia. Lah bingung dispenduknya itu. Ngitungnya gimana? Makanya kadang-kadang kita ini sok mengatakan yang tidak terlihat nggak usah kita bicarakan. Wow, padahal ada kekuatan namanya yu'minuna bil ghaib. Bil ghaib itu ada 2 macam. Ada bil ghaib yang karena mata telanjang kita harus dibantu mikroskop untuk melihatnya. Ada bil ghaib yang untuk melihatnya kita harus keluar dulu dari jasar. Yang kita sebut dengan fisik kita, harus dengan roh kita. Makanya ada 2 penglihatan di Al-Quran itu. Kalau yang lahir disebut ainun, punyai ainun jariyah, itu mata lahir namanya. Ainun. Kalau yang batin namanya basarun, basir. Nah, sesuatu yang kecil, dzarrah, itu kalau diartikan sebiji sawi, masih ada yang lebih kecil lagi. Virus. Ada kiai didatangi seorang pemuda, Pak. Pemuda itu karena pendidikannya di barat tidak begitu percaya dengan Tuhan, ya ateis gitu. Pak Yai,
Saya minta dijawab 3 pertanyaan. Bagaimanakah bentuk Tuhan? Yang kedua, seperti apakah takdir? Dan yang ketiga, apakah setan itu merasa sakit kalau disiksa di neraka? Karena dia api ketemu api. Selesai bertanya begitu, tampar pipinya sama Pak Yai. Plak! Waduh, Pak Yai, kok nampar saya? Pak Yai marah ya? Oh tidak. Tapi kok nampar? Saya mau tanya. Sakit enggak kamu ditampar? Ya sakit. Coba tunjukkan kepada saya bentuknya sakit itu persegi apa segitiga, Bapak. Wah, ya enggak kelihatan, Pak Yai. Ya itulah Tuhan. Dia datang, hadir, kita enggak bisa melihat seperti apa. Kamu ngelihat bentuknya sakit aja nggak bisa. Oh iya ya. Kamu tadi mimpi nggak semalam kamu mau ditempeleng sama Pak Yai? Enggak. Ya itulah takdir. Ya takdir ya begitu. Kita nggak pernah dulu berpikir kayak Kiai Tohar ini. Nggak pernah berpikir akan sampai di sini. Saya yakin masa kecilnya. Bahkan tadi cerita beliau tidak di sini tempatnya. Di mana gitu ya. Tiba-tiba di sini. Ini semua takdir. Apakah, maaf, Haji Amir pernah bermimpi waktu kecilnya dulu mau jadi bupati? Saya yakin belum tersirat sama sekali. Ya itulah takdir. Oh iya. Kan gak pernah toh kamu mimpi bahwa besok pagi saya ditampar kiai. Nah, itu takdir. Masya Allah. Apakah pernah dulu orang di sekitar sini membayangkan akan dibangun masjid senilai 10 miliar di Jaya Kencana ini? Tidak ada, Pak. Itu takdir. Bahkan nanti mungkin berapa miliar lagi ditambah, ada liftnya kalau naik ke atas tuh. Satu-satunya masjid di Toili naik pakai eskalator itu ya. Masya Allah. Jadi ini semua takdir. Ini keadaan pondok pesantren kita yang semakin besar ini, Darussalam yang semakin besar ini semua takdir ini, Pak. Gak pernah direncanakan orang sini yang lahir di sini, gak pernah membayangkan ada pondok pesantren di sini. Dan saya sendiri datang di sini juga takdir, Pak. Juga takdir. Lah kalau kemarin saya waktu ke sini antigen terus positif kan gak jadi berangkat. Saya ngomong sama beliau, Gus Toha, Gus, saya nggak bisa berangkat. Ini antigennya saya positif, lah nggak berangkat. Ini takdir Allah. Kok antigen buktinya tidak positif, artinya negatif, bisa berangkat. Nah, yang ketiga, apakah setan sakit kalau di neraka padahal setan dari api, neraka juga si api? Pak Yai tanya, tadi kamu saya tempeleng pakai apa? Pakai tangan toh? Terus yang ditempeleng pipimu? Iya. Tanganmu apa? Tangan saya ini apa? Kulit. Pipi, kulit ya, kulit ketemu kulit ya sakit ya. Masya Allah, makanya di pondok itu pernah dulu ada santri itu kan dilarang pacaran, Pak. Ketemu lirik-lirikan bawa ke kantor. Hei, kamu kok pacaran? Alah Yai, cuma mata ketemu mata. Besoknya lagi ketahuan pegang-pegangan tangan. Bawa ke kantor, kamu itu dilarang pacaran malah pegang. Alah Yai, namun kulit ketemu kulit. Digundul sama Pak Yainya, dicarikan kulit durian, Pak. Digosok sama kulit. Aduh Pak Yai sakit. Alah Leng, kulit ketemu kulit aja. Iya, kulit durian sama kulit kepala. Ya itulah setan. Ketemu neraka, api ketemu api, sakit ya sakit. Itu urusannya Allah yang buat sakit itu. Bagaimana cara sakitnya? Itu urusan Allah. Maka di sini logika seringkali dikedepankan oleh orang sekarang itu. Apalagi kalau logika harta benda, Masya Allah. Orang itu berpikirnya kalau dengan harta dikurangi mesti akan berkurang. Sodakoh itu kan dikurangi, Pak. Padahal sodakoh itu, Pak, Masya Allah, itu justru akan menambah kekuatan kita. Makanya ketika Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, logikanya untuk tidak dipakai dulu. Yang dipakai adalah logika sami'na wa ata'na. Itulah pesantren. Makanya para santri
ketika masuk ke pesantren, dan itu tidak ada di luar sana, dan Pondok Darussalam tidak menerima santri kecuali mukim di pesantren. Kenapa? Supaya punya mental sami'na wa ata'na. Ini penting. Hingga tadi tamat aliyah, alhamdulillah sudah hafidhoh, luar biasa. Ini coba sama lihat aliyah atau SMA di Toili ini, yang sekolah di SMA atau aliyah terus keluar hafal Quran, kira-kira kan belum ada, Pak. Yang ada di luar sana itu kenaikan kelas ditandai dengan 2 laporan, kenaikan yaitu rapot dan kenaikan level game online. Coba sama tanya sekarang anak-anak, game online-mu level berapa, kan begitu ya? Nah, kalau di pesantren, masya Allah langsung tatap muka. Lo kok nggak ada lockdown? Ya rodok ngengkel titik, banyak Pak Yani rodok ngengkel kan. Lo kalau pesantren lockdown terus pakai daring, terus gimana? Lah inilah pesantren. Dan insya Allah. Nah, kalau tadi dikatakan tibayana likulli syai', maka virus ini sudah diantisipasi. Makanya kenapa kita ini berwudu? Famsahu biwujuhikum. Wudu ini mengisyaratkan ada makhluk yang tidak terlihat yang akan menjadi pengganggu. Maka kita harus bersihkan. Coba, wudu itu ada tingkatan yang lebih tinggi, namanya isbaghul wudu. Menyempurnakan wudu. Isbaghul wudu ini ditandai 3 kegiatan. Tahlilul asabi', di mana sebelum berwudu jari jemari ini kita bersihkan dulu, Pak, sela-selanya ini. Lah ini apa bukan protokol Covid toh, Pak? Di mana-mana bikin keran, sanitizer, lalu ketemu keran, gosok tangannya. Itu kan namanya tahlilul asabi'. Artinya wudu itu mengisyaratkan ada makhluk yang tidak terlihat, yang kamu bisa terkena makhluk itu karena interaksi, karena ketemu, bersalaman, memegang. Dan yang paling sering berkomunikasi, berinteraksi itu kan telapak tangan. Pegang setir, pegang pintu, pegang segala benda-benda. Tahlilul asabi'. Ini ada yang nempel, dibersihkan. Jangan wudu kayak bangu tong-tong, Pak. Tahu baru yang di sawah itu loh, Pak. Hanya jangan begitu. Tahlil asabi. Ini menunjukkan ada. Belum lagi madmadah. Di mana kita berkumur. Masya Allah. Di Bandung itu ada namanya Kiai Haji Fuad Afandi. Beliau ini kiai bukan lulusan IPB, pertanian bukan. Kalau beliau Pak Bupati terpilih ini kan sarjana pertanian. Ini bukan sarjana pertanian, Pak. Tapi dari madmadah beliau itu kaya. Bagaimana? Santri itu kalau mau tidur disuruh bawa baskom, nanti bangun tidur disuruh berkumur, kumurnya ditampung di dalam baskom itu. Nah, nanti bisa diterapkan di pesantren Darussalam ini. Untuk apa? Pak Yai ini kan pernah tanya pada dokter. Pak dokter, kenapa sih orang puasa itu katanya baunya sedap, kok ini malah kurang sedap? Oh, itu sama dengan orang bangun tidur, Pak Yai. Di dalam perut kita ini ada namanya bakteri pembusuk. Nah, kalau pas tidur, bakteri ini kehilangan makanan, Pak. Karena makanannya habis. Karena kehilangan makanan, dia masuk ke rongga-rongga mulut, naik ke rongga-rongga mulut, masuk ke sana mencari sisa-sisa makanan. Itu bakteri pembusuk. Wah, Pak Yainya berpikir, karena Pak Yai ini kan pengusaha sayur, Pak. Dia kalau membusukkan kotoran sapi untuk pupuk itu perlu waktu 6 bulan. Waktu 6 bulan. Dia akhirnya ketemu, oh ada ya bakteri pembusuk. Di perut kita kan ada namanya bakteri pembusuk. Hingga kemudian Pak Yai berinisiatif, santrinya bawa baskom ke jeding, berkumur, ditampung. Nah, ada media bekatul, disiram pakai bakteri yang sudah ditampung di dalam baskom. Setelah 3 hari diendapkan, baunya memang agak kayak kakao gitu ya.
kayak kakao itu. Untung bukan daging loh si lilitnya. Nah, setelah 3 hari terjadi pembusukan, cepat dipakai untuk mencampur kotoran sapi. Hingga dalam waktu hanya 1 minggu, kotoran sapi sudah bisa untuk pupuk kandang di sayuran-sayuran itu, Pak. Makanya nanti Pak Yai Tohar, Pak Yai Tohar, santri-santri nanti kalau kumur jangan dibuang. Itu bisa kaya Kiai Fuad Afati Bandung tuh. Itu tamatan Pondok Pesantren Al Hidayah, santrinya Mbah Yai Maksum Lasem dulu. Asli itu, Pak. Loh, ternyata pelajaran wudhu itu pelajaran yang mengisyaratkan adanya makhluk kecil, makhluk renik yang disebut mikroorganisme, yang disebut virus, yang disebut bakteri. Jadi pelajaran tentang virus, bakteri itu ada di bab wudhu, Pak. Kenapa wudhu itu? Belum lagi kalau kita istinsak, keramas hidung. Coba, antigen itu kan disogok toh hidungnya, Pak. Untuk mendeteksi apakah di situ ada virus yang bercokol, berhenti di terminal atau tidak. Bayangkan, jenengan kalau sakit flu pilek misalnya, insya Allah salah satu obat yang paling cespleng itu adalah istinsak. Sedot hidung, ya, sedot air dengan hidung, lalu keluarkan lagi. Itu rasanya teng gitu, kayak ditusuk-tusuk kepala itu. Alhamdulillah sembuh. Nggak usah konidin, nggak usah konimek, cukup keramas hidung. Makanya kenapa kita bersin, lalu disuruh mengucap alhamdulillah, lalu yarhamukallah. Karena orang bersin itu satpam, penjaga tubuh kita. Ini masih responsif, masih aktif, berarti ada virus yang masuk. Maka kita disuruh mengucap alhamdulillah. Satpamnya responsif, satpamnya aktif, mengusir virus. Jadi pelajaran virus sudah ada. Bahwa kemudian virus ini mematikan. Semua virus itu tidak ada yang mematikan. Yang mematikan itu Israel. Kemarin yang kena virus malah selamat, Pak. Malah selamat. Yang nggak kena virus malah mati. Ada penumpang Sriwijaya. Iya. Kok nggak jadi berangkat, Pak? Saya nggak lolos antigen, kan kena virus. Sing lolos ya ciblok. Mana ada itu yang nggak jadi berangkat itu karena virusnya nyongol. Masya Allah, jadi mati itu yang ngurus Allah, Pak, bukan virus. Nah, kalau kita kemudian takut sama virus, padahal kita ini sudah fi ahsani taqwim. Manusia itu makhluk paling hebat, itu sudah dari sananya begitu. Bahwa kemudian ada wabah, ada penyakit, itu memang iya. Tapi asalkan kita ini pada kondisi daya tahan bagus, insya Allah. Bagaimana daya tahan bagus hidup kita bisa tahan terhadap serangan mikroorganisme yang disebut mithqala dzarrah? Ikuti protokol ibadah. Apa? Bangun pagi. Coba. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Sepertiga malam akhir bangun. Kenapa? Di situ Allah akan tinggikan derajatmu. Apa derajatmu? Sehat. Karena pada saat itu oksigen melimpah. Udara segar. Sampai-sampai di subuh itu diberi motivasi sama Kanjeng Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha. Sampai-sampai kalau kamu dari tahajud dilanjut subuh, ada qobliyah subuh itu 2 rakaat lebih baik daripada dunia seisinya. Saya dulu mikir, apa sih dunia seisinya itu? Ternyata salah satunya sehat, Pak. Makanya kalau kita pengen sehat, daya tubuh kita kuat, bangunlah untuk tahajud dan lanjutkan sampai bisa subuh. Karena apa? Udara segar. Ini persoalannya sederhana. Kita ini kena virus rata-rata karena apa? Karena jarang bangun subuh. Bar subuh tidur lagi. Kayak Mbah Surip bangun lagi, tidur lagi. Ya mati. Mbah Surip mati tambah kopi 3 cingkir. Walah. Masya Allah. Untuk apa? Daya tahan.
Nah, daya tahan itu diperoleh lewat cara apa? Masya Allah, lewat cara mengikuti syariah-syariah Qur'aniyah. Virus itu ada di mana-mana, kapan saja. Bukan berarti kita menyepelekan. Oh, ini virus tidak begini. Enggak, protokolnya sudah diatur oleh syariat. Cuci tangan sudah, istinsak sudah, matmadah sudah. Masya Allah, bangun pagi dan puasa. Loh, jangan dikira loh puasa itu bukan kesehatan, Pak. Sumu tasihu. Kita ini bisa duduk, saya bisa ngomong begini karena makanan saya tadi pagi sarapan masih ada, Pak. Namanya energi karbohidrat. Ada nasi saya masukkan, saya kuat. Tapi durasinya 6 jam, 7 jam kemudian nasi itu nggak ada, sudah berkurang, habis untuk kegiatan. Allah masih kasih cadangan energi yang kedua, namanya lemak. Lemak ini akan menjadi energi ketika kita kehabisan karbohidrat. Sel-sel yang jahat dimakan oleh sel yang baik. Makanya orang kalau obesitas, kelemon, itu silahkan puasa. Kalau perlu 3 hari 3 malam gak makan, insya Allah gotong nanti, Pak. Masih ada lagi cadangan energi, Pak. Kalau sudah karbohidratnya habis, lemaknya nggak ada, maka masih ada lagi protein, Pak. Sel yang baik akan memakan sel-sel yang jahat. Dan itulah manfaat puasa. Makanya kalau kita ingin salah satunya sehat, gaya hidup wudhu bersih, gaya hidup tahajud bangun pagi, dan gaya hidup puasa. Puasa itu apa? Sekarang banyak orang kena sakit, sama ndelok. Yang kena corona itu siapa? Asanti. Orangnya kaya raya, kemarin mantu saja yang datang tuh Pak Presiden, Pak. Gak wong sugih kan gak iso jajal. Nanti Ustadz Kohar mantu, ndak mungkin Pak Jokowi datang tuh, ndak mungkin. Itu Asanti datang Pak mantu. Kena corona. Kenapa orang-orang kaya banyak juga kena corona? Sekarang ini saya tahu. Orang modern itu sakit itu karena nggak pernah lapar, Pak. Belum lapar sudah makan lagi. Itu akan terjadi over protein. Kebanyakan protein. Akibatnya apa? Darah kental, Pak. Darahnya kental. Kalau darahnya kental, jantungnya itu pompanya agak berat. Ini kena virus dikit geledek, Pak. Geledek, Pak. Geledek. Makanya kalau cari mantu, santri yang suka puasa, Daud. Wah, itu enak. Mangane setengah tahun pisan. Lah piye sedina mangan dina ora, sedina mangan ora. Kan berarti kan cara blonjo kan setengah tahun tuh itu jatahnya. Nah, di sini kelihatan orang itu kenapa rapuh terhadap penyakit. Salah satunya karena apa? Belum lapar sudah makan lagi. Itu bikin darah kental. Syariatnya tidak begitu. Syariatnya makan itu kalau sudah lapar. Lapar itu tandanya apa? Kalau karbohidratnya sudah tidak ada, diganti lemak. Lemaknya nggak ada, diganti protein. Nah itu waktu makan yang paling bagus. Ini syariat Quran. Maka disebut tibyanan likulli syai'. Hingga pada posisi inilah seseorang yang hafidhin, hafidhat, menghafal Quran. Itu Masya Allah, Pak. Jangankan tahu tentang isi Al-Quran, menghafal lalu dia tadarus, lalu dia membaca Al-Quran itu bil ghaibi misalnya, itu Masya Allah. Jangankan dirinya, orang tuanya itu kaget, Pak. Bima kusina hadhi. Kenapa engkau aku beri pakaian yang demikian gemerlap, ada mahkota di kepalaku? Itu kedua orang tuanya, Pak. Besok di akhirat itu bangun dari kubur, itu kaget, Pak. Tiba-tiba diberi pakaian yang sangat indah, yang tidak pernah dikenakan di muka bumi, bahkan plus dengan mahkota. Orang tua hafidin hafidot, itu orang tuanya loh, Pak, yang nggak melok ngapal nih loh, Pak. Orang tuanya itu gak inget ngapal nih. Mondok nih loh, kadang-kadang urunannya yuk telat-telat, Pak.
Tapi karena sang anak hafal Quran, orang tuanya ikut dimuliakan. Kita nggak ngomong yang anaknya loh ya, ngomong orang tuanya dulu. Kaget, bima kusina hadhi. Kenapa aku kok mendapatkan kehormatan pakaian yang sedemikian indah? Fayuqalu bi ahdi waladikumal Quran. Kamu mendapatkan kehormatan, mahkota dan pakaian yang indah dikarenakan kamu bersusah payah menjadikan anakmu hafal Al-Qur'an. Itu orang tuanya. Bagaimana dengan Ananda yang hafal Quran? Syafaat sampai 7 turunan ke bawah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nanti paling tidak yang hafal Quran tuh mudah-mudahan ada satu yang dipek mantu bupati nanti. Wah, ya enggak tahulah ponaannya apa siapaan gitu ya. Syafaat kira-kira begitu. Masya Allah. Ini penting. Kenapa? Orang tuanya yang bersusah payah mendidik putra putrinya sampai menjadi bergelar hafidhin hafidhah. Masya Allah. Saya ini punya keponaan, anaknya tuh 36. Perempuannya 13 itu hafal Quran semua, Pak. Hafal Quran semua. Jadi tiap minggu itu khataman, hadiahnya khusus kepada orang tuanya. Kiai Haji Abu Hasan Sadzili itu. 13 putrinya itu hafal Quran semua. Masya Allah. Luar biasa. Jadi jenengan nanti kalau sekarang sudah ada kakaknya mungkin, adiknya mungkin, atau yang lain mungkin. Itulah keutamaan daripada orang tua. Kita nggak ngomong anak. Karena apa? Begitu dalam hadis yang panjang itu, besok kita dibangunkan dari kubur, Al-Quran yang dihafal, yang masuk ke dalam hati seseorang, itu berubah menjadi makhluk, Pak. Yang tiba-tiba datang mendampingi kita, mengantarkan kita, memberikan kepada pakaian dan kehormatan, serta kesejukan-kesejukan yang tidak didapat oleh orang lain. Sudah kalau Al-Quran terlalu panjang, berat. Wes, surat Al-Mulku saja, Pak. Kalau jenengan tiap hari baca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk itu jenengan baca, Masya Allah, Pak. Ini karomahnya apa? Kita mati, orang pada pulang, kita nggak ada teman di alam kubur. Maka yang menemani kita adalah surat Al-Mulku itu, Pak. Masya Allah. Al-Mulku itu menjadi satpam kita. Malaikat Mungkar Nakir nggak berani masuk, Pak. Jadi kalau sampean nggak berani masuk besok Mungkar Nakir, mulai sekarang baca surat Al-Mulku. Kalau nggak percaya jangan berangkat dulu. Saya tak keri-keri saja sudah. Masya Allah. Ini Al-Mulku. Al-Mulku ini penjaga kita. Begitu kita wafat, Al-Mulku itu berubah menjadi makhluk yang menjaga kita. Sampai malaikat Mungkar Nakir datang itu sungkan. Pamit izin dulu. Saya boleh enggak membangunkan tuanmu? Kalau dia bilang jangan, enggak akan dibangunkan kita, Pak. Ya mudah-mudahan ini kalau kita sudah amalkan itu. Begitu malaikat pergi, kalau toh kita ditanya, insya Allah lancar. Karena yang akan menjawab bukan kita, tapi Al-Mulku itu yang menjawab, Pak. Malaikatnya pada pergi, orang sudah nggak ada yang datang. Al-Mulku selalu menjadi teman pendamping kita. Itu masih Al-Mulku. Kira-kira Al-Mulku masih babot ya, Pak ya? Kok abot? Ya Al-Mulku itu. Wes kulhu. Loh, orang sekarang kan suka nawar toh, Pak. Dikai ganjaran gede, tapi ojo abot-abot gitu loh, Pak. Kulhu, Masya Allah. Sayyidatina Aisyah itu pernah bertanya, bagaimana saya disuruh khatam Al-Quran setiap hari? Lah cukup baca kulhu 3 kali sebelum Masya Allah. Wih, itu sudah sama pahalanya. Masih ada yang nawar lagi. Waduh kulhu masih panjang. Tambah. Kalau ada yang pendek lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Masih kurang, Pak. Orang pendek yes bangun ayus mari, Pak. Jadi di sini persoalannya Al-Quran itu mengandung seluruhnya pahala, seluruhnya keutamaan, seluruhnya kemuliaan. Kalau kita kulunya tidak, bismillah. Kenapa? Inilah ketemu. Al-ibahah ibadah. Bagi orang beriman,
Segala perbuatannya punya nilai ibadah, asal tidak maksiat. Makanya kalau ibu-ibu punya suami nggak pulang-pulang nongkrong di kafe, mana ngopi sama temennya, jangan khawatir, itu ibadah loh Bu. Itu setannya marah itu. Saya aja maksiat, nggak mau malah nongkrong di warung kopi. Asal tidak maksiat. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari ayat ini jelas seluruh kegiatan kita ini ibadah, Pak. Asal tidak maksiat. Dan kita ini tidak lupa baca-baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini fadilah Quran, Pak. Makanya jangan lupa kemana-mana baca Bismillah. Sudahlah. Kenapa? Setan itu paling jengkel kalau ada kesempatan maksiat, manusianya malah nggak mau. Malah jagongan sama tetangga, malah main catur. Setannya itu mangkel. Ini bukan maksiat catur ini. Yang itu loh maksiat. Ada uangnya judi. Yo itu loh. Nggak mau. Setannya jengkel. Lah, membuat setan jengkel itu kita jadi ibadah, Pak. Makanya kalau bisa nanti pas Ramadan tuh sediakan es yang dicium-cium saja. Apa? Setannya biar jengkel. Tapi lek kuat, ra kuat bablas setan yang gepuki kowe ya. Subhanallah. Maka jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang putra-putrinya hafal Quran, jangan khawatir. Itulah mereka yang akan memberikan nanti mahkota di surga kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tentu dari apa yang kami sampaikan ini, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ketua yayasan yang sedemikian kuat berpikir tentang pesantren. Saya baru tahu kali ini ada pesantren yang mau dibangun masjidnya sampai 10 miliar, Pak. Masya Allah, mudah-mudahan sukses, Pak. Ya. Kita doakan Bapak Amir ini nanti mengemban amanah sukses fitini wa dunia hatal akhirah. Soalnya gini Pak Amir, saya cuma sekedar cerita. Saya punya saudara Pak Amir. Saudara saya itu lugu Pak. Dulu itu waktu sekolah itu kepinginnya jadi guru agama. Karena sekolahnya di IAIN. Begitu jadi guru agama, kepingin jadi kepala sekolah MI, jadi lagi. Sampai jadi kandepak. Wow, memang orang Depak. Satu saat dia punya teman jadi menteri. Lah Pak Menteri ini dulu kan bupati kan dipilih DPR, Pak. Menterinya Bu Mega. Kira-kira gini kira-kira. Siapa ya yang jadi bupati di tempat itu? Oh teman saya aja, kira-kira gitu Pak Menteri. Dipilihlah saudara saya ini jadi bupati, Blitar sana. Nggak cerita nih Pak, ini saudara saya, namanya Pak Muhadi. Tapi karena dia itu orang lugu, nggak ngerti dunia persilatan, nggak ngerti dunia persilatan itu, dihapusi sama kepala bagian keuangannya Pak. Nggak gimana ceritanya, nggak ikut makan, tapi ikut tertuduh. Sampai terkena kasus KPK waktu itu Pak. Makanya jangan percaya kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab orang-orang di sekitar itu belum tentu adalah orang-orang yang senang kepada kita. Kita doakan selamat beliau nanti Pak ya. Wis godaannya akeh, namanya Pak Muhadi Pak. Itu dulu saudara saya dari Blitar. Orangnya lugu itu Pak. Bakatnya jadi kiai, tapi ngotot jadi bupati gitu Pak. Ngotot jadi bupati, namanya Muhadi. Nah, kita doakan kuat beliau Pak. Jadi bupati sekarang Masya Allah luar biasa memang. Pertarungannya luar biasa. Di dalam juga nanti pertarungannya luar biasa. Makanya kita kuatkan beliau. Jangan lupa nanti santri-santri dibacakan Fatihah untuk beliau biar kuat terus didampingi malaikat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli ism la tada'li dhanban illa ghafarta ya arhamar rahimin. Wal hamman ila farusta wal hajata laka tarduha illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ma'hadan
mahadan mubarakan, mahad Darussalam, mahad mubarak ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa man sami'a fi du'ana hadha min ulamaika sholihin wa min ibadika min khusil khawatim ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, lindungilah Haji Amir dalam melaksanakan tugas nanti. Menjadi orang-orang yang sukses dunia hatta akhirah, dicintai oleh umat manusia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengantarkan beliau nanti ke surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.